calon peserta didik yang paling dominan berminat dari 4 konsentrasi yang ada adalah desain komunikasi visual, yang lebih tertarik untuk mengembangkan konsentrasi keahlian yang memang langka dan unik. Apa itu? Salah satunya adalah heating, ventilation, air conditioning. Di sekolah kami telah berhasil anak-anak kami menunjukkan kemampuannya bersaing di tingkat kabupaten, juara 2 di Kamboja Cup. Di tahun ini ada 10 siswa kami yang dipersiapkan untuk magang ke luar negeri. Dilihat dari sisi kemampuan ekonomi keluarga menengah ke bawah, alangkah bagusnya untuk melanjutkan ke SMK. Untuk teman-teman yang di Mendoyo, alangkah bagusnya ke SMK Negeri 3 Negara. Berjumpa kembali dengan saya Deo Darmado dalam acara Jarak Podcast. Kali ini kita menghadirkan narasumber dari Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Negara dengan Bapak Iputu Sucintia. Kita akan membahas terkait potensi-potensi apa yang dimiliki oleh sekolah ini, sehingga patut sekolah ini menjadi kebanggaan di Kabupaten Jemberana. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Bapak. Oke. Ini SMK Negeri 3 Negara. Benar, Bapak. Iya, kami SMK Negeri 3 Negara. Ya, artinya saat ini berapa jumlah murid yang memiliki untuk di sekolah ini? Tahun pelajaran 2023-2024, Pak, kami memiliki siswa keseluruhan 245. 245. Itu terdiri dari berapa jurusan, Pak, di SMK ini? Terdiri dari 4 konsentrasi keahlian. Yang pertama yang menjadi unggulan favorit anak-anak di Jemberana adalah desain komunikasi visual. Kemudian yang kedua, teknik komputer dan jaringan. Ya. Yang ketiga, heating, ventilation, air conditioning, HVAC. Dan yang terakhir, teknik audio video. Ya. Di antara katakanlah program atau bidang studi yang ini, yang mana paling diminati oleh anak-anak remaja dan pelajar ini? Calon peserta didik yang paling dominan berminat dari 4 konsentrasi yang ada adalah desain komunikasi visual. Desain komunikasi. Yang dulu namanya multimedia. Multimedia. Memang multimedia ini anak-anak yang lulus dari SMK Negeri 3 Negara sudah luar biasa, Pak. Banyak yang sudah langsung bekerja mandiri, ada kerja pada orang lain, sehingga akhirnya dia bisa mengembangkan potensinya. Masuk juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Nah, kemudian ada dari sekian program itu, ya. Kemudian ada unggulannya, Pak. Nah, dari keempat konsentrasi sejak saya berada di SMK Negeri 3 Negara, yang lebih tertarik untuk mengembangkan konsentrasi keahlian yang memang langka dan unik. Apa itu? Salah satunya adalah heating, ventilation, air conditioning, HVAC. Itu bagaimana? Itu program keahlian yang mendesain anak-anak punya kompetensi di bidang perawatan, pemeliharaan, maintenance, pendinginan tata udara. AC baik di rumah tangga masing-masing, di rumah sakit atau instansi pemerintah swasta, itu potensinya luar biasa untuk dikembangkan oleh anak-anak menjadi keterampilan untuk bisa mandiri mengelola unit usaha. Ya, artinya nanti dari program ini kemudian lebih melatih kepada anak-anak untuk di lapangan nanti siap untuk mandiri, ya. Benar. Jadi konsentrasi yang ada di SMK Negeri 3 Negara secara keseluruhan sebenarnya adalah mewujudkan anak-anak punya kompetensi yang bisa nantinya mandiri. Atau kalau dia tidak bisa mandiri, dia mengelola dalam bentuk usaha. Berwirausaha. Melanjutkan pun boleh. Dan potensi itu sangat-sangat mendukung karena di sekolah kami telah disiapkan tenaga guru yang memang betul-betul sudah profesional. Ya, ahli di bidangnya. Sudah ahli di bidangnya. Mendampingi anak-anak belajar agar nantinya memiliki keterampilan itu. Oke, artinya program itu memang tuntutan bangsa pasarnya sangat menjanjikan, ya? Sangat menjanjikan, khususnya konsentrasi-konsentrasi yang ada di sekolah kami, Pak. Oke. Nah kemudian itu sudah berjalan berapa tahun?
SMK unggulan ini, unggulan ini. Khusus untuk SMK Negeri 3 Negara berdiri tahun 2007, Pak. Ya. Nah, kemudian pada saat itu SMK Negeri 3 Negara adalah sekolah unggulan Pemkab Jemberana. Nah, akhirnya di tahun 2022 kami usulkan untuk ditetapkan menjadi sekolah unggul kembali oleh Direktorat Jenderal Vokasi dan berhasil ditetapkan sekolah PK untuk konsentrasi keahlian heating, ventilation, air conditioning, HVAC. Iya. Dan itu sudah ditetapkan tuh ya. Sudah ditetapkan dan sudah berjalan 1 tahun. Sudah 1 tahun. Dan tahun ini menginjak tahun kedua. Dan potensi-potensi yang ada di jurusan itu sudah dibantu dengan peralatan, penyiapan gedung, agar maksimal anak-anak bisa mengembangkan potensinya dalam bentuk keterampilan sehingga nantinya siap bekerja. Siap bekerja. Okay. Dan di Bali, khusus untuk konsentrasi ini hanya dilaksanakan atau diprogramkan oleh hanya beberapa sekolah saja. Oke. Sehingga potensi pasarnya sangat besar untuk direbut oleh siswa-siswa kami di dalam nantinya setelah tamat. Oke. Sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada yang berhasil tamat untuk program ini, Pak? Untuk HVAC sudah menamatkan 2 tahun sebelumnya. 2 tahun. Mereka rata-rata sudah bekerja ya? Dan 100% sudah terserap di Dudi semuanya. Baik itu bekerja di dalam satu perusahaan maupun usaha mandiri? Iya, ada yang berwirausaha mandiri, Pak. Beberapa anak-anak alumni SMK Negara banyak yang mandiri dan yang bekerja potensial di tenaga engineering. Ya, oke. Penanganan teknisi mulai dari tingkat pekerja sampai akhirnya berkembang menjadi tingkatan supervisor. Ya, sudah di perusahaan-perusahaan di hotel. Oke. Nah, ke depan kemudian mungkin ada semacam inovasi lagi untuk atau program lain yang akan Bapak kembangkan untuk intinya untuk mengarah pada kemandirian daripada pelajar itu, anak didik itu. Baik, Pak, terima kasih. Upaya yang saya lakukan untuk menciptakan bagaimana anak-anak alumni SMK Negeri dengan memiliki keterampilan yang nantinya siap mandiri, Pak. Tentu program-program sekolah adalah meningkatkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kompetensi mereka berupa alat-alat praktek melalui yang bekerjasama dengan Disdikpora Provinsi Bali. Dalam hal ini bagaimana fasilitas yang kami miliki selalu di-upgrade untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang terakhir. Sehingga begitu anak-anak nanti kami tamat di lapangan menemukan hal-hal yang baru dan di sekolah sudah mendapatkan itu. Kalau toh kami tidak bisa memiliki itu, Pak, karena keterbatasan dana, kami bekerja sama dengan dunia usaha industri. Sehingga alat-alat yang ada di Dudi, kami modelnya apa, hibah, Pak, untuk dibantu sekolah kami agar bisa digunakan alat praktek. Sehingga begitu tamat nanti, kebutuhan Dudi sambunglah dengan kompetensi siswa yang ada di sekolah kami. Iya. Artinya kan begini, di SMK Negeri 3 Negara ini adalah melatih atau mendidik anak-anak para pelajar itu untuk mandiri. Artinya tidak mesti harus dia menjadi pegawai negeri, kan begitu. Artinya dia melatih untuk bisa mandiri, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dengan keterampilan yang diperoleh di sekolah ini, kan begitu, Pak? Nah, kemudian dari program yang sudah berjalan, ada prestasi-prestasi yang mungkin diraih oleh sekolah ini, Pak? Baik, terima kasih, Pak, terkait dengan perkembangan capaian hasil belajar peserta didik kami, Pak. Baik di bidang akademis maupun non akademis. Setelah kami pelajari di mana potensi itu besar, Pak. Dan akhirnya kami tumbuhkan melalui dengan kegiatan pengembangan diri ekstra, kemudian peningkatan ke praktek-praktek kejuruannya. Nah, untuk pengembangan diri ekstra sebagai wadah mempersiapkan anak-anak kami menggali potensi di bidang non akademis, olahraga, basket terutama, Pak, di sekolah kami telah berhasil anak-anak kami menunjukkan kemampuannya bersaing di tingkat kabupaten, juara 2 di Kamboja Cup, kemudian juara 2 juga di Semansa Cup, khusus di bidang basket. Kamboja Cup adalah persatuan basket se-Kabupaten Jemberana. Jadi mengadakan event dan siswa kami berhasil mendapatkan juara.
Kemudian Semansa Cup, hari ulang tahun SMA Negeri 1 Negara, sebagai event peningkatan prestasi olahraga, basket khususnya, kami juga bisa berbicara dapat juara 2. Untuk di bidang akademiknya? Untuk di akademis, dari potensi-potensi yang ada di peserta didik kami, Pak, kami kembangkan khususnya di bidang matematika, ikut event di Undiksa, belum kami bisa berbicara, tetapi untuk bahasa Inggris di tingkat Provinsi Bali, kami sudah mendapatkan juara 2 dan juara 3. Olimpiade bahasa Inggris melalui MGMP bahasa Inggris Provinsi Bali. Dan kemudian untuk konsentrasi kalian sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing, anak kami juga sudah memperoleh juara 2 lomba keterampilan siswa tingkat provinsi, Pak. Khusus konsentrasi heating, ventilation, air condition. Ya. Di tahun ini, Pak. Di tahun ini ya. Kemudian saya dengar selentingan ada mungkin informasi bahwa nanti SMK Negeri 4, SMK Negeri 3 Negara ini akan apa namanya untuk program belajar untuk magang ke luar negeri. Bagaimana itu, Pak? Begini, Pak. Untuk sekolah kami di tahun kemarin sebagai sekolah pusat unggulan diberikan bantuan oleh pemerintah khusus penyiapan alat praktek, kemudian sarana redesain gedung, kemudian peningkatan kompetensi guru. Di tahap kedua, pemerintah tetap concern dengan pengembangan potensi yang ada di SMK 3 Negara dengan program persiapan magang ke luar negeri. Dan di tahun ini ada 10 siswa kami yang dipersiapkan untuk magang ke luar negeri. Dan program itu semuanya disubsidi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui program SMKPK. Dan kami bekerjasama dengan Sending Organization atau SO yang LPK-nya ada di lingkungan Kabupaten Jemberana. Sehingga salah satunya Bina Mandiri, kemudian OTJ yang kebetulan dekat dengan sekolah kami kerjasama untuk mempersiapkan anak-anak kami magang ke luar negeri. Dalam luar negeri itu negara tujuannya apa? Nah, negara tujuannya tergantung dari kebutuhan anak-anak. Dan tergantung dari usernya di luar negeri. Sehingga akhirnya kami mempersiapkan itu agar anak-anak kami lebih siap. Kalau peluang itu ada, bisa diisi oleh anak-anak kami. Sehingga kedepannya potensi-potensi ini akan memberikan dampak positif kepada anak-anak kami untuk memperoleh penghasilan, sehingga akhirnya nanti bisa membantu keluarganya, bahkan sekolahnya. Nah, untuk sekian program yang sangat bagus, yang kemudian yang intinya adalah untuk melatih, mendidik anak-anak menjadi mandiri dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan di ketika nanti sudah tamat dari sini. Begitu. Kemudian dari jumlah murid dibandingkan dengan tenaga pendidik, rasionya gimana, Pak? Untuk rasio tenaga dengan peserta didik, terus terang Bapak terkait dengan rasionya, nah masih dalam substansi normal, Pak, dan mencukupi. Tapi sebenarnya perlu upaya kami lakukan untuk meningkatkan animo masyarakat masuk di sekolah kita, sehingga akhirnya potensi-potensi guru-guru kami yang profesional, alat-alat praktik yang kami miliki itu bisa diberdayakan dengan maksimal. Sehingga dengan kesempatan ini, salah satunya adalah bagaimana memotivasi adik-adik kelas 9 melalui orang tua mereka masing-masing, agar saran kami, kalau memang anak-anak kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang ke depan, alangkah bagusnya memilih SMK Negeri 3 Negara. Sehingga lebih siap untuk bekerja. Toh kalau ada perbaikan ekonomi, misalnya kondisi ekonomi keluarga meningkat, melanjutkan pun tidak ada halangan. Nah, dari pelaksanaan itu, Pak, ada hambatan nggak? Apa hambatan yang Bapak temui selama mendidik anak-anak menjadi siap tempur, kemudian siap mandiri? Terima kasih, Pak. Terkait dengan hambatan yang paling menonjol, tetapi dalam koridor masih bisa kita selesaikan, Pak. Kendala-kendala yang memang sudah biasa di dunia kerja, Pak. Karena dunia kerja itu menuntut anak-anak kita memang betul-betul profesional. Satu, dari sisi keterampilannya kami sudah maksimalkan dengan alat dan pendampingan guru. Praktek
lebih banyak dibandingkan dengan teori. Itu yang lakukan dengan pembelajaran berbasis project, teaching factory atau PGBR, khusus untuk meningkatkan kompetensi Pak, agar lebih siap bekerja. Kemudian dari sisi attitude Pak, karena dunia usaha industri itu mementingkan anak-anak yang tidak hanya terampil Pak, tetapi memiliki attitude yang baik. Sehingga attitude ini sangat mempengaruhi pada saat mereka nanti akan bekerja. Ya, jadi karena bahkan itu, mungkin ini yang kategori yang utama. Yang utama bahkan. Jadi disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, ini yang kami tumbuhkan Pak di anak-anak kami melalui pendampingan bersama guru dan pegawai. Nah, untuk jumlah guru sendiri berapa Pak di sini? Saya memiliki jumlah guru dari 34 kemarin Pak, yang ASN, kemudian ada penambahan P3K tahun ini 3 orang. Sehingga 37 orang guru. 34 statusnya ASN, yang 4 orang P3K. Sehingga menjadi 37 ASN. Terdiri dari PNS 34 dan P3K. Nah, terus pegawai jumlahnya ada 14 termasuk cleaning service. Sehingga potensi ini sebenarnya bagaimana kita mengoptimalkan untuk melayani murid. Sehingga lebih siap, memiliki attitude yang bagus, kemudian keterampilan yang mumpuni untuk bisa berkompetisi memperebutkan lapangan kerja. Nah, apa yang Bapak bisa harapkan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk menunjang ini yang rasanya paling penting, paling urgent dalam hal ini untuk menunjang pendidikan ini? Harapan kami Pak dari pemerintah khususnya baik pemerintah tingkat kabupaten, karena memang kami berada di Jemrana, Pak. Anak-anak yang kami didik adalah anak-anak Jemrana. Tentu kerjasama antara kami SMK Negeri 3 dengan pemerintah Kabupaten Jemrana akan selalu kami berharap berlanjut dan terjadi kerjasama yang baik, Pak. Baik itu dalam hal memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat, dukungan peran serta orang tua untuk memajukan sekolah, termasuk juga adalah bagaimana mengkondisikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul disiplin. Nah, tentu Pemkab punya peluang untuk bisa memberikan sumbangan yang cukup besar. Terhadap pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kami selalu menyampaikan bahwa bagaimana potensi anak-anak kami di Jemrana untuk didukung, baik dari sisi sarana prasarana, kebijakan yang berpotensi untuk bisa meningkatkan kualitas SMK Negeri 3 Negara. Gini Pak, tadi kan harapan Bapak kepada pemerintah sudah, ya kan? Nah sekarang harapan Bapak kepada masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin melanjutkan ke pendidikan ke tingkat SMA atau SMK, gimana Pak harapannya? Baik, terima kasih Pak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan bahwa SMK Negeri 3 Negara memberikan peluang yang sangat terbuka, khususnya kepada generasi muda, terutama adik-adik kelas 9, apabila ingin melanjutkan ke SMA, SMK atau SLB. Apabila dilihat dari sisi kemampuan ekonomi keluarga menengah ke bawah, alangkah bagusnya untuk melanjutkan ke SMK. Untuk teman-teman yang di Mendoyo, alangkah bagusnya ke SMK Negeri 3 Negara. Pertama dekat, kedua kami siap memfasilitasi untuk memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan lapangan kerja. Dan ini pun harapannya kepada orang tua, dengan masuk SMK bukan berarti tertutup kemungkinan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dalam meningkatkan karir. Setelah tamat, sambil bekerja, bisa kuliah. Sehingga potensi untuk mengembangkan diri selalu terbuka. Dalam hal ini, khususnya kepada anak-anak muda, jangan ikut-ikutan lah. Pilih dan pastikan memilih SMK 3 Negara. Artinya kan, kalau ada keinginan untuk melanjutkan kuliah kan lebih bagus lagi setelah tamat di sini SMK, sudah memiliki keterampilan, sudah bisa bekerja, jadi kuliahnya bisa dengan biaya sendiri hasil pekerjaan, tidak membebankan pada orang tua. Jadi dengan demikian alangkah bagusnya ke depan sehingga kita akhirnya memiliki kepastian peningkatan kompetensi baik
melanjutkan maupun sambil bekerja. Oke. Atau berwirausaha sendiri. Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Kepala SMK Negeri 3 Negara, Bapak Putu Sucintia. Putu Sucintia. Ada banyak potensi yang sudah beliau sampaikan kepada masyarakat. Intinya di sini bisa tarik kesimpulannya bahwa bagi generasi muda, bagi anak-anak muda yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMK maupun SMK, disinilah tempatnya. Disinilah tempatnya, karena di sini adalah melatih anak-anak, melatih para pelajar untuk mandiri, untuk terampil menjadi yang terampil, sehingga punya skill, punya keahlian, punya kemampuan. Ketika nanti sudah tamat, sudah siap bekerja dan sudah siap untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah tidak pada saatnya sekarang sudah bersekolah dengan punya mindset harus menjadi pegawai negeri. Yang terpenting adalah bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menampung tenaga-tenaga kerja. Itu yang utama. Sampai bertemu kembali dalam edisi berikutnya.